Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah kita bisa kembali mempelajari akidah yang ini merupakan kekuatan bagi setiap hamba di dalam menjalani hidup. Dengan akidah yang benar, maka dia beruntung amalan-amalannya dibangun di atas akidah. Tatkala dia tidak memiliki akidah yang benar, maka Allah SWT tidak menerima amalannya. Dan dalam kesempatan kita kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang iman. Jadi kemarin telah membahas tentang takdir atau qada dan qadar. Sekarang kita membahas tentang iman. Berkata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, faslun fil iman, pasal atau bagian pembahasan tentang iman. Beliau mengatakan, wal imanu qaulun bil lisan. Jadi iman itu adalah ucapan dengan lisan kita, dengan bibir kita, dengan lidah kita. Wa amalun bil arkan, dan beramal dengan anggota badan kita. Wa aqdun bil janan, dan diyakini diikat dengan hati. Yazidu bit ta'ah, bertambah keimanan itu dengan ketaatan kepada Allah. Wa yanqusu bil isyan, dan berkurang keimanan itu dengan kemaksiatan. Itu definisi iman yang ada pada ahlu sunnah wal jamaah. Karena di sana banyak ya sekte-sekte yang tidak meyakini iman dengan definisi tersebut. Ya, ada yang hanya sekedar mengucapkan. Kalau sudah mengucapkan ya sudah iman. Mau amalannya baik, mau amalannya buruk, sudah pokoknya beriman. Atau mengakui saja. Asal sudah mengakui saja ya sudah imannya sempurna. Nah, ini tidak benar ya. Jadi harus mengucapkan, mengamalkan, meyakini. Ya. Juga bertalian dengan amalan bisa bertambah dengan ya, amal soleh dan berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian ilhadiruna azza wa jazakumullah, iman secara bahasa adalah at-tasdiq, membenarkan. Ini secara bahasa. Jadi secara bahasa ya, iman artinya membenarkan. Jadi tatkala kita diberitakan berita-berita yang belum kita lihat, kemudian kita membenarkan, nah itu namanya kita beriman secara bahasa. Secara apa? Bahasa. Itu kita beriman. Makanya kalau secara bahasa orang cuma membenarkan aja, beriman. Kayak iblis itu membenarkan ya akan adanya hari akhir, dan membenarkan akan adanya neraka, surga, membenarkan ya adanya pembalasan, membenarkan janji Allah. Iblis membenarkan, makanya dia betul-betul nggak mau di antara hamba Allah itu masuk surga, nggak mau ya, karena dia membenarkan itu semuanya. Jadi sebelum keputusan Allah mengenai iblis, nantinya dia akan masuk neraka, di waktu saat ini dia berjuang.
dia membenarkan. Nah, sebagian orang membenarkan iblis sebagai ya makhluk Allah yang beriman. Bahkan sebagian mengatakan keimanannya iblis itu sama dengan keimanannya malaikat. Ini salah. Karena apa? Karena iblis tidak beramal dan iblis tidak mengucapkan. Iblis tidak mengucapkan. Jadi kalau orang hanya membenarkan ya, dari ucapan-ucapan manusia tentang keimanan, masuk akhirat dan seterusnya, tetapi dia tidak beramal dengan amalan yang menjadi bentuk keimanan dia, maka ini belum dikatakan beriman dengan keimanan yang dituntunkan secara syar'i. Itu tadi secara bahasa. Berikutnya al-hadirun azani wa azakumullah. Adapun keimanan secara syar'i, secara agama kita, ya, itu dijelaskan oleh para ulama ahli usul fikih. Hakikat itu ada 3. Hakikat itu ada berapa? 3. Yang pertama hakikat syar'iyah, yang kedua hakikat lughawiyah, yang ketiga hakikat urfiyah. Hakikat apa? Urfiyah. Jadi pertama itu hakikat syar'iyah. Ya. Misalnya sekarang kita ke sebelumnya, hakikat lughawiyah. Hakikat secara bahasa. Misalnya sholat. Sholat itu artinya adalah doa. Nah, sehingga ada orang yang mengatakan, saya sudah sholat. Nah, kamu nggak kelihatan wudhu dan seterusnya, tidak kelihatan takbir, tidak kelihatan sujud, tidak kelihatan menghadap kiblat dan sebagainya. Loh, saya kan sudah doa, saya sudah sholat. Maka yang demikian ini tidak bisa. Sebagian orang berkeyakinan dengan doa saja sudah cukup, tanpa harus takbir dan seterusnya. Ya, tanpa harus praktek. Dan secara urf orang berdoa ya seperti itu. Ya, seperti itu. Selalu udah doa berarti udah sholat. Nah, adapun yang dimaksudkan dengan secara syar'i orang sholat itu ya sebagaimana yang kita ketahui ya, setelah wudu menutup aurat, masuk waktu, menghadap kiblat, ya, kemudian dia niat, ya, diawali dengan takbiratul ihram, dengan amalan-amalan khusus, dengan doa-doa khusus, dengan sifat-sifat khusus, kemudian diakhiri dengan salam. Itu sholat. Ini hakikat secara syar'i. Jadi iman ada hakikat secara bahasa. Sholat, puasa, semuanya bisa secara bahasa, secara syar'i atau secara yang dipahami oleh urf. Sedangkan kalau bicara seperti ini itu secara syar'i, ya, syar'i, ya. Kadang orang ya itu melakukan pelecehan ya, melakukan pelecehan karena dia tidak paham. Seperti maksiat. Maksiat itu artinya membangkang. Tidak taat kepada Allah itu namanya maksiat. Nah, kadang orang melecehkan. Maksiat itu nama keluarga. Jadi bapaknya namanya Paksiat. Ya, ibunya namanya Maksiat. Anaknya namanya Siat. Ini salah ya. Salah. Nah ini. Jadi hakikat secara syar'inya itu tidak taat. Namanya tidak taat kepada Allah, namanya maksiat. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah. Jadi sudah paham nggih? Berarti iman di sini secara syar'i. Hakikat syariah, bukan secara apa? Bahasa atau uruf. Berikutnya sekarang ya, keimanan tadi adalah ucapan dengan lisan. Jadi tatkala orang itu mau beriman ya harus mengucapkan dengan lisannya. Misalnya mengucapkan syahadah, asyhadu alla ilaha illallah. Jadi kalau dia tidak mengucapkan syahadah, nggak bisa dikatakan beriman. Ya. Ya, dan syahadah, ya, ataupun dia juga mengucapkan dari bentuk amalan keimanan, zikir, tasbih, tahlil. Kemudian dia juga meyakini dalam hati, ya, syahadahnya tadi, ya, zikirnya tadi. Kemudian juga diamalkan dengan anggota
badan. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah. Jadi iman ini memang saling keterikatan, baik ucapan, hati ataupun perbuatan. Maka nampak orang yang paling kuat imannya ya paling bagus amalannya. Iya. Walaupun mungkin dia akan dikatakan macam-macam ya, jelek misalnya. Tapi setelah orang paham, oh ini yang terbaik. Seperti Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya, pas masa hidupnya dikatakan paling jelek, tapi setelah orang tahu beliaulah orang yang paling baik. Laqad kanat lakum fi Ibrahim uswatun hasanah. Sungguh ya ada teladan yang baik pada diri Ibrahim buat kalian. Jadi Ibrahim itu dalam keadaan sulit, dalam keadaan asing, beliau tetap menegakkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang paling kuat imannya menjadi orang yang paling baik akhlaknya, ketabahannya, harapannya, ya, dan paling banyak selamat dari petaka. Paling banyak apa? Selamat dari petaka. Kalau bukan karena iman, maka hampir semua orang hancur. Ya. Jadi iman ini harus benar sehingga menyelamatkan petaka-petaka yang sulit dihindarkan. Seperti contoh yang sering kita contohkan, ya ada seorang laki-laki yang sangat mencintai perempuan, ya, tatkala perempuan itu sudah siap untuk terjadinya perzinaan, ya, akhirnya perempuan itu mengatakan, ya Abdullah, wahai hamba Allah, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, la tuksir khatam illa bihaqqiha, kamu jangan patahkan cincin, maksudnya kamu jangan menzinai si perempuan itu kecuali dengan haknya, itu dengan dinikah. Padahal sudah hampir terjadi. Nah, akhirnya karena dia punya iman, ditinggalkan. Kejadian lagi juga, ada seorang ibu waktu itu mau melepaskan keimanannya dengan bayinya tatkala dia mau masuk ke dalam air yang mendidih. Kemudian bayinya itu diberi izin oleh Allah bicara, wahai ibu bersabarlah, sesungguhnya engkau di atas kebenaran. Akhirnya nyemplung sama bayinya, bayinya bisa bicara. Karena apa? Iman. Banyak sekali sebab-sebab dengan iman diselamatkan oleh Allah. Seperti kisah tentang masalah lalat, ya. Akhirnya orang yang imannya lemah, nah masa gede nih lalat aja nggak mau, akhirnya dia ya berkurban dengan lalat, akhirnya boleh lewat. Yang ini tetap nggak mau berkurban walaupun dengan lalat, akhirnya dipenggal lehernya. Ya Allah, ya Rabbi, yang lewat jalannya di dunia tadi masuk neraka, yang dipenggal lehernya masuk surga. Kan berarti di sini iman, ya, iman itu betul-betul penyelamat. Ya. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, iman itu bertambah dengan ketaatan. Makanya kalau orang rajin ngaji, mumete ilang. Orang ngaji mumete teka, gitu. Itu sudah otomatis. Ya. Next way orang ngaji mumete teka. Pas ngaji mumete ilang. Mau metukan ngaji mumete teka maning. Arep mangkat setan oleh gandoli akai pengatlah gua apa ngaji paling ngaji ya pada baik kayak gemien kayak baik. Itu kayak gitu terus. Sing marang ngaji ya cek bae bosen. Nah, ya kan? Sing diwaca ya Quran iku bae bosen ya. Ya ora ana gambare, ora ana apane, ora pemandangane. Wah, nah itu. Tapi tatkala dilawan ya, dan di situ timbul ketaatan, di situ ada rasa lezat, nikmat. Kayak orang puasa sunnah, pinginnya membatalkan terus. Padahal dia nggak ada halangan, nggak rawatin bahkan. Begitu sampai berbuka puasa, ya Allah, selamat tidak membatalkan apa? Puasa. Nah ini bertambah dengan ketaatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Anfal ayat 2.
Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Ya, bergetar hatinya, tersentuh. Makanya tadi ya, itu kan berat banget ya, berat banget loh. Ya Abdullah la tuksir khatam illa bihaqqiha. Wahai hamba Allah, jangan kau patahkan cincin kecuali dengan haknya. Padahal laki-laki ini betul-betul cinta kepada wanita itu, bucin ya. Istilah sekarang kan bucin ya kan, budak cinta ya kan. Kalau zaman dulu mungkin gandrung ya atau teyung-yun gitu kan. Bucin itu kata-kata mengerikan loh, bukan sebagai hambanya Allah tapi hambanya cinta. Wow. Nah, tatkala mau dijatuhkan timbanya itu tersentuh. Kisah nih Al-Qadhi Iyad, dia perampok. Tatkala dia mau merampok, ya ternyata si wanita ini dia sudah naik. Ya namanya orang rumah di Arab kan mesti di tembok itu. Zaman dulu udah tembok, sekarang udah tembok. Ya, jadi kayak benteng-benteng itu modelnya mereka itu. Nah ini malah merampok kan naik dulu tembok. Ternyata di situ ada wanita yang sedang membacakan alam ya'nil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah dan seterusnya. Wa man nazzala minal haqq dan seterusnya sampai ayat. Apakah belum datang waktunya bagi orang-orang yang beriman itu an takhsha qulubuhum li dzikrillah? Hatinya itu dingkluk, khusyuk berzikir kepada Allah. Apa belum datang waktunya? Bistua dan seterusnya ya. Wis macam-macam lah. Kapan? Wis dari kecemplung kuburan, kecemplung jugam. Kapan lah ya Allah? Wis sepuh orang ngerti sepuh. Kapan maning? Lah, Al-Qadhi Iyad itu tersentuh hatinya. Dia perampok tersentuh. Kemudian mengatakan al-an ya Allah, al-an ya Allah, al-an ya Allah gitu. Sekarang ya Allah, sekarang ya Allah, dia turun. Setelah itu dia nggak mau merampok, ngaji terus dan akhirnya menjadi ulama. Tersentuh. Ini gambaran iman. Ya, iman. Kayak misal lo ya. Hidup lagi susah banget. Ngeluh terus. Akhirnya ada orang cuma nyeletuk kayak gini. Kayak orang duit bahasa Jawanya nih ya. Kayak orang duit Gusti Allah baik. Tapi memang dia beriman tersentuh. Iya ya, astagfirullah. Kadang orang punya rumah. Nah, kadang rumahnya itu enggak seperti rumah orang lain. Rumah orang lain zaman sekarang bagus-bagus ya. Nah, ini rumah saya gini. Akhirnya orang ini nyeletuk. Lah, kayak pira suwene urip nang dunia. Kalau memang dia beriman, iya ya. Berapa lama kita hidup di dunia? Lebih lama di dunia atau di kuburan? Kuburan. Sehingga tatkala rumahnya nggak begitu bagus-bagus amat, nggak jadi problem. Ya, nuruti rumah supaya bagus itu nggak ada selesainya. Dan kadang maaf ya, naudzubillah min dzalik. Orang kafir itu rumahnya itu bingungnya gimana? Kenapa nggak tinggal di hutan sekalian? Wong rumahnya tamannya ada kayak hutannya, kayak sungainya dan sebagainya, nanti suara ini. Ya Allah, ya Rabbi. Ini dia terbimbing oleh syaitan. Terbimbing oleh apa? Syaitan. Jadi rumahnya kayak lapangan, lah ngapa mau kayak lapangan? Ya kan? Nah itulah. Dengan iman tersentuh. Nah, alhamdulillah. Terarang. Beginilah hadirin azani wa azakumullah. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat kepada mereka bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka ya kepada Rabbnya menyerahkan segala urusan. Jadi memang orang beriman dilarang panik. Karena kalau panik itu imannya gimana gitu. Ya, jadi perkembangan di masa kita ini yang katanya begini dan begitu, orang beriman dilarang panik. Katanya ya Indonesia mau chaos. Enggak usah terlalu panik, santai-santai aja, ngapain? Amerika sekarang udah chaos misalnya. Santai aja. Ya. Karena apa sih mudorotnya? Bukankah semuanya telah berjalan dengan qada dan qadar Allah? Ya.
panik wajar, manusiawi, ya kan? Tapi kalau berlarut-larut, gimana operasi jajannya? Udah, stop. Terus berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Kemudian apabila dia mendengarkan bacaan Al-Qur'an, ya, maka juga bertambah. Seperti ya, firman Allah SWT, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Ya. Dan kami tambahkan, dan Allah SWT menambahkan kepada mereka-mereka yang mendapatkan petunjuk berikutnya. Jadi tadinya sudah beriman, tatkala mendengarkan ayat Al-Quran, tambah mantap. Tapi di sini ada ayat yang menjelaskan tentang keadaan orang yang ya imannya lemah ini, atau mungkin imannya hilang. Allah SWT mengatakan, wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadatu hadhi imanan fa amal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Wa amal ladzina fi qulubihim marad fazadathum rijsan ila rijsihim. Jadi Allah SWT mengatakan, dan apabila Allah turunkan ayat daripada Al-Quran, di antara mereka mengatakan, siapakah di antara kalian yang bertambah imannya? Dan adapun orang-orang yang beriman, maka bertambah keimanan mereka, dan mereka itu senang. Mereka itu senang. Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, yaitu kerusakan iman, fazadathum rijzan ila rijzihim. Mereka nggak percaya. Nah gitu, nggak percaya. Maka bertambah najis di dalam hatinya setelah memang sebelumnya sudah ada najis. Jadi najis menyebabkan najis berikutnya. Iman menyebabkan keimanan berikutnya. Berikutnya lah hadirin azani wa azakumullah. Demikian juga ya, bil maksiyah. Ini penjelasan tentang ya, tentang orang-orang yang tidak beriman ya, tidak beriman, mereka bimbang tentang Al-Quran. Kita bacakan sedikit insyaallah. Ini juga dalil-dalil yang menjelaskan tentang ya, orang-orang yang bertambah imannya, di antara dalam surat Mudaththir ayat 31. Allah SWT mengatakan, wa izdadal ladzina amanu imana wa la yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun. Dan orang-orang yang beriman bertambah imannya, dan orang-orang yang diberi kitab dan beriman tidak ragu tatkala turun ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala Allah beritakan tentang penjaga neraka jahanam itu jumlahnya 19, alaiha tis'ata asyar. Di dalam surat Mudaththir Allah mengatakan, dan penjaga neraka jahanam itu jumlahnya ada 19, tis'ata asyar. Ternyata orang-orang yang memiliki penyakit dalam hatinya tidak menerima. Tidak menerima. Tetapi orang-orang yang beriman itu menerima dan tidak ragu. Sebagaimana dalam ayat yang Allah jelaskan dalam surat Mudaththir ayat 31, wala yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun, dan orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang beriman tidak ragu dengan apa yang disampaikan oleh Allah.
waliyaqul alladzina fi qulubihim marad, dan dengan ini ya, dengan apa yang Allah sampaikan bahwasanya penjaga neraka jahanam jumlahnya 19 ya, maka dengan ini hikmahnya apa? Orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit dan orang-orang kafir tersingkap penyakitnya dan tersingkap kekufurannya. Dia mengatakan, "Madza aradallahu bihadza mathalan?" Apa yang Allah inginkan dengan perumpamaan ini? Seharusnya mereka beriman, tetapi mereka tidak mampu mengambil pelajaran dari apa yang Allah sampaikan. Ini yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan sebagai contoh kasus. Ya. Adapun tadi yang saya contohkan contoh-contoh sederhana. Jadi orang-orang yang bermaksiat tidak mampu dengan apa yang Allah turunkan dari Al-Quran itu untuk menambah keimanan mereka, bahkan menambahkan kekufuran mereka. Ya, seraya mereka mengatakan, kenapa ya neraka itu cuma dijaga oleh 19 malaikat saja, kenapa begitu? Bagi mereka tidak masuk akal, ya, tidak masuk akal, karena neraka itu sangat luas, di samping sangat dalam, dan menampung manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Loh, kok penjaganya cuma 19 ya kan? Setelah nalar mereka kan tidak nalar ya kan? Nah, ini karena mereka tidak memiliki pengetahuan tentang Allah yang mencukupi. Ya, keimanannya di sini dia tidak dapat nih. Ya. Maka ya, jadi mereka membayangkan kalau jumlahnya 19 ya bisa dilawan oleh para penghuni neraka. Ya kan, penghuni neraka mungkin berapa triliun, yang jaga 19 si kroyok kan kalah ya kan. Nah, ini bodohnya wong kafir ya. Seperti ya hari pertama di neraka itu kan. Sekarang lagi rame. Udah pernah dengar kayak gini kan? Mereka membuat video hari pertama di neraka. Ini kan menggambarkan kebodohan gitu. Makanya para ulama itu melarang loh memvisualisasikan misalnya kejadian kiamat. Ya kan sekarang kan kejadian kiamat itu divisualisasi dulu. Ya sebagaimana yang sudah tayang seperti itu. Ya, jadi sangat mengerikan, tapi itu nggak boleh karena itu justru melemahkan gitu. Neraka divisualisasikan misalnya, ya, orang di neraka kadang di komik ya kan, di film. Akhirnya orang-orang yang tidak memiliki ilmu, tidak memiliki iman di masa-masa kita sekarang ini sekalian ya, melecehkan. Memang ini bentuknya adalah dengan iman, sebagaimana tadi yang disebutkan. Masa penjaganya 19 lah, kalau dikeroyok kalah ya kan. Nah, mereka tidak paham tentang masalah ini. Dan Allah SWT mengatakan, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika. Dan tidaklah Allah SWT menjadikan penjaga neraka itu tidak lain dan bukan hanyalah malaikat. Dan satu malaikat dengan kekuatan yang Allah berikan padanya, dengan takdir dari Allah, mampu mengalahkan seluruh manusia dari awal sampai akhir. Seluruh manusia gitu. Ya kan? Lah bayangkan ya. Malaikat jumlahnya kan banyak. Sekarang satu malaikat yang menjaga arsy-Nya Allah, Syahma Udunai, ya. Kan sudah pernah dibahas ya kan? Ini yang telinga kita namanya apa? Syahmah. Udun ya, Syahmatul Udun. Jadi ada malaikat penjaga arsy antara Syahmah, ya, jarak antara Syahmah sama Atiknya ini 70.000 tahun perjalanan. Coba bayangkan gedenya seberapa, ya kan? Satu malaikat itu gedenya itu. Jadi jarak antara telinganya malaikat sampai pundaknya itu 70.000 tahun perjalanan. Nah coba bumi ini kita jalani keliling pakai kuda yang paling cepat membutuhkan waktu berapa lama? Kayaknya nggak sampai 70.000 tahun kan? Nggak nyampe.
paling berapa seluruh kelilingi misalnya pakai kuda yang paling cepat. Itu kan gede sekali. Jadi apa yang dibayangkan oleh manusia tentang malaikat dengan bayangan tanpa iman. Makanya hati-hati sekali ya. Sebagai orang beriman jangan ikut-ikutan ya kepada ibunya misalnya, dia adalah malaikatku yang tak bersayap gitu. Nggak boleh. Ibunya ya bukan malaikat lah. Ya. Seperti pelecehan yang dilakukan orang-orang kafir ya. Malaikat itu kan ada yang digambar seperti bayi kecil ya kan, terbang ya kan. Ada orang laki perempuan dipanah, udah pernah lihat seperti itu? Nah ini nggak boleh. Nah, makanya kita jangan ikut-ikutan. Nah, itu malaikat yang tak bersayap misalnya ke ibunya atau ke anaknya. Karena malaikat itu beda dengan kita. Nah disinilah letak kesalahan orang-orang kafir di dalam memahami ayat-ayat Allah sehingga mereka tidak bisa mengambil manfaat dari ayat tersebut. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah. Berikutnya kita lanjutkan ucapannya ya. Nah, siapa itu? Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau berdalil dengan firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Nah ini ya dinul qayyimah. Ini dalilnya. Dalilnya dekat sekali ya, akrab dengan kita. Tapi kenyataannya banyak yang gagal. Ya, gagal apa ya? Gagal beriman dengan keimanan yang mendatangkan manfaat. Bukan gagal paham ya, gagal beriman. Ya, gara-garanya sih sebabnya gagal paham ya. Wis jawab kesel-kesel disalah. Gagal beriman ya kan? Ya, awalnya gagal paham ya kan? Gagal beriman. Padahal dalilnya dekat. Yaitu ayat ini. Allah SWT mengatakan, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya beribadah kepada Allah. Tidak diperintahkan. Jadi memang tidak diperintahkan kecuali hanya beribadah kepada Allah. Nah, ini bahayanya wasawish syaitan. Ya, bisikan syaitan. Ya, jadi syaitan itu memberikan wasawis. Ya, bisikan-bisikan. Maka banyak orang yang sedekahnya bukan ke Allah ya, ke laut, ke bumi dan seterusnya. Padahal diperintahkan hanya beribadah kepada Allah, memberikan ibadah padanya. Hunafa dengan berpaling dari syirik, wa yuqimus shalah, dan menegakkan salat, wa yu'tuz zakat, dan mengeluarkan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itu adalah agama yang tegak. Jadi agama yang tegak sekilas daripada ayat ini, yang pertama ya punya hubungan dengan Allah. Ya, wa yuqimus shalah. Ya, dengan tauhid yang benar. Dan punya hubungan dengan manusia, wa yu'tuz zakah, ya, mengeluarkan zakat. Ini dibahas garis besar berhubungan dengan manusia. Jadi memang kalau pingin soleh, ya, kalau pingin soleh nggak bisa nang masjid terus ora bisa, ya, nang pondok terus ora bisa. Aja mending tapak, ya, terus ngadem, ya, orang kelembangan uya dan sebagainya. Men dari soleh gitu, terus turunnya orang gelem nang kasur tapi nang isor ya kan, dan seterusnya. Banyak tujuannya biar apa? Biar suci. Ini butuh didudukan secara syar'i. Makanya para ulama menyatakan orang yang biasa puasa sunnah terus sehingga badannya loyo, ya, badannya apa? Loyo, kerja lemes, darwone butuh nafkah batin lemes, putranya butuh pendampingan lemes, maka puasa sunnahnya ini nggak boleh, haram. Jadi tetap ini karena ada hubungan keterikatan dengan manusia. Ya termasuk diri kita sendiri, kita juga harus kontrol. Ya, nah ini sudah dengan dalil ini, ya, minal adillah ala anna al-iman qaulun wa i'tiqadun wa amalun yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Jadi dalil ini merupakan dalil bahwasanya iman itu adalah ucapan, ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ucapan, wa i'tiqadun, dan juga keyakinan, wa amalun, dan
ya amalan, ada syahadah, ya kayak takbir mau sholat juga kan ucapan Allahu Akbar atau Subhanallah, Allahu Akbar misalnya, la ilaha illallah itu ucapan. Takbiran misalnya kayak kemarin ucapan. Wa yuqimus shalah ya kan amalan. Kemudian bertambah dengan ketaatan. Jadi tatkala dia menegakkan sholat, ya, kemudian bayar zakat, ya bertambah imannya. Tapi kalau dia tidak sholat, tidak bayar zakat, ya imannya hilang. Imannya apa? Hilang. Jadi kenapa orang mau bayar zakat? Ya karena adanya perintah. Kalau misalnya dia tidak bayar zakat, bisa apa tidak? Bisa. Siapa yang akan datangi dia untuk bayar zakat? Pak, bayar zakat fitrah, moh. Lepar ini, mbok, akeh pirang ton, kayak mesin selipe bana, pira etung dewek anak 10 ya anak. Ya zakat Pak fitrah, moh. Nah, bisa nggak dilaporkan ke polisi dia nggak mau bayar zakat fitrah? Bisa jadi yang melaporkan polisi ditangkap sama polisi. Karena pemaksaan terhadap agama lain, ya kan? Pak sholat, moh, misalnya. Nggak ada yang berani ngelaporin. Kalau ada yang berani lapor Pak polisi ini nggak mau sholat. Yang lapor bisa jadi jebloskan penjara. Ya, di negara kita, ya, di negara kita. Jadi orang yang nggak sholat di negara kita dilindungi undang-undang. Gitu. Iya. Masuknya dalam kategori pemaksaan agama. Masuk gitu. Ya kan? Nah, kenapa sholat dan sebagainya? Karena iman. Tapi tatkala itu akhirnya hilang iman. Beginilah hadirun azani wa azakumullah. Kemudian kita lanjutkan. Faja'ala ibadatullah wa ikhlasul qalbi, maka dijadikan peribadatan kepada Allah dan keikhlasan hati dan menegakkan sholat dan mengeluarkan zakat. Kullahu, semuanya minaddin, dari agama. Jadi agama meliputi ini semuanya. Kalau bahasa mudahnya ya hablum minallah wa hablum minanas gitu. Ini secara gampangnya. Ya. Ini masuk dalam agama. Wa qala Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW mengatakan al-imanu bid'un. Sesungguhnya keimanan itu ada sekian cabang. Wa sab'una syu'bah, dan 70 cabang. Jadi iman itu ada sekian cabang dan 70 cabang. Jadi ada 70 sekian cabang. Ya mungkin 72, 73, 74, tapi nggak sampai 80. 70 sekian cabang. A'laha syahadatu alla ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Ingat ya, kata-kata syar'i ini kata-kata yang bernilai tinggi dengan ilmu terhadap perkara syar'i tersebut. Tapi tatkala tidak ada ilmu, maka itu tidak menggetarkan jiwa. Justru yang menggetarkan jiwa, ya maaf saya contohkan, musik. Ya, musik padahal kata-katanya nggak ada nilainya coba. Tapi yang menyanyikan suaranya bisa melengking, musiknya bisa mendayu-dayu, dipilihkan sehingga tersentuh. Bisa jadi kakek-kakek bisa menangis gara-gara mendengarkan apa? Musik zaman dulu yang pakai cek kelingan pas masa mudanya beli gembus, ketemu sama ya mantan istrinya yang sudah meninggal dunia, bisa jadi gitu. Tapi tidak tersentuh dengan ayat Al-Quran atau dengan kalimat tauhid tersebut, karena memang ya yang ada pada dirinya tentang kalimat ini belum mencukupi. Makanya kalau tidak mencukupi, mudarat itu luar biasa. Dan syaitan itu ngeri loh. Ingat, syaitan itu membimbing. Gantung diri bahaya itu dirampung. Banyak orang yang gantung diri, banyak. Dan seterusnya banyak. Nyolong bahaya itu bis resiko belakangan, ya. Mana sing nyolong, mana sing korupsi, ya gitu. Nah ini yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Ucapan ini adalah ucapan yang sangat tinggi dan agung, ya, dengan isinya, ya, dengan ilmunya. Ini yang tertinggi. A'laha qaulu la ilallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq, dan yang paling rendahnya adalah membuang gangguan dari jalan. Ya, sebenarnya sih bukan membuang gangguan dari jalan, ya, dari kayak kata-kata yang mengganggu dan sebagainya, bukan di jalan, mungkin di masjid, di musola, di tempat wudhu dan sebagainya. Makanya ngeprank itu kalau diteliti dari sisi ini itu ya menandakan imannya lemah atau bisa jadi imannya cacat. Ya.
Misalnya ditempel lagi, tek. Ya, zaman gemian ngepreng zaman dulu kan ditulis aku orang gila gitu kan, kalau ngerangkul like zaman dulu si orang baca aku orang gila. Kan mungkin seneng ya, tapi ini apa? Karena membuang gangguan dari jalan daripada iman. Nah, ini kan menambah gangguan pada orang loh. Orang itu definisi orang dengan jalan beda. Ya, jalan tol dengan manusia itu lebih mahal jalan tol atau lebih mahal manusia? Bikin jalan tol mahal loh. Tapi dengan satu manusia mahal mana? Manusia lah. Apa ada dalilnya? Ada. Rasulullah SAW mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian, inna dima'akum wa amwalakum, dan harta-harta kalian, wa a'radakum, dan kehormatan kalian, privasinya kalian, ya, haramun alaikum, itu tidak boleh diganggu gugat, harus dilindungi, ya, kahurmati yaumikum hadha, seperti haramnya hari ini, yaitu waktu itu di Arafah, fi syahrikum hadha, di bulan ini, yaitu bulan Dzulhijjah, fi baladikum hadha, yaitu di Mekah. Berarti ngeri tuh. Nah, coba ngeprank. Nah, ngeprank ini kayaknya tidak menjadi perkara yang besar, perkara yang biasa. Naudzubillah min dzalik, hati-hati loh. Ya. Ngeprank, ya. Makanya kadang ngeprank berdampak kematian. Kalau ngeprank berdampak kematian, hukumnya gimana? Kisos. Kisos. Yang ngeprank misalnya satu sekolahan 45 orang, yang diprank temannya satu mati. Yang 45 ini kalau menurut Umar bin Khattab, lehernya diratakan semuanya. Lehernya diratakan, jadi rata, kepalanya gelundung gitu. Karena Umar bin Khattab mengatakan jikalau ada satu orang dibunuh oleh 99 orang, maka 99 orang ini akan saya penggal semuanya. Nah, berarti nilainya berharga. Hati-hati loh. Makanya kadang kadang ada wanita kan biasanya ya tidak takut sama laki-laki biasanya ya, tapi lebih takut sama tikus ya kan, atau sama ular. Ada tikus dilempar, wah gebor ya, ketakutan. Kalau sampai berbahaya, apalagi meninggal, ini membunuh ini. Hati-hati, jangan ya. Kalau apa yang dilakukan Rasulullah itu bukan ngeprank ya. Nah, jadi Rasulullah pernah mengatakan begini, di surga tidak ada nenek-nenek. Ya, di surga tidak ada nenek-nenek. Nah, itu waktu itu Rasulullah mengatakan itu kepada nenek-nenek yang sudah tua. Maka nenek itu nangis, masa saya nggak bisa masuk surga, di gimana? Maksudnya, nanti kalau masuk surga, yang nenek-nenek kembali menjadi usia yang paling mantapnya. Yaitu usia 27 sampai 30. Menurut para ulama, wanita paling mantapnya usia segitu. Ora teknomen, kurang pengalaman, ya kan? Ora ketuanan wisloyo. Jadi usia yang paling semangat katanya usia 27 sampai 30. Bener apa enggak ini antum para pengamat? Biar kecilikan urung pinter ya kan. Ketuan wisloyo gitu. Nah, ini saya gini. Kembali dalam keadaan seperti itu. Nah, ya kan Rasul tidak berdusta. Karena memang begitu baru dijelaskan. Walaupun sempat si wanita ini hati-hati ya. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq, dan yang paling rendahnya adalah membuang gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu merupakan cabang dari keimanan. Dan di masa kita ini yang paling ditenggelamkan adalah rasa malu dengan alasan cuan. Nah, dengan alasan apa? Cuan. Padahal dicabutnya berkah ini, ya, rezeki Allah kan banyak banget ya. Itu gara-gara ditumbuhkannya rasa kehilangan malu gitu. Jadi ya Allah, orang beriman terimbas ini. Jadi kalau rasa malu itu tumbuh, maka seluruh kebaikan itu tumbuh. Jadi ya, rasa malu itu seperti hujan. Ilmu agama ini juga seperti hujan. Jadi tatkala turun hujan maka tumbuh kebaikan. Ya, makanya Rasulullah mengatakan al-haya'u khairun kulluh. Rasa malu nggak ada yang tercela, semuanya bagus. Ya, maaf ya. Kenapa korupsi kok laris? Intinya kenapa? Orang beizin. Orang beizin ngerti izin malah aku berjuang masa
Ya kan? Naudzubillah min dzalik. Jadi rasa malu sudah ditenggelamkan ya. Naudzubillah. Makanya di sini penting sekali wal haya'u syu'batun minal iman. Jadi ini dalil yang mengatakan bahwasanya iman itu bukan hanya ucapan saja. Ya, bukan hanya keyakinan saja, tetapi ucapan, keyakinan dan juga perbuatan. Faja'alal qaul wal amal minal iman. Maka di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjadikan menjadikan ucapan dan amalan termasuk daripada iman. Maka kita melatih lisan kita jangan berkata kecuali apa yang diridhoi oleh Allah. Berat atau sulit? Berat dan sulit. Ya. Misalnya gini, leteng aku gitu. Udah pernah dengar kata-kata leteng gitu misalnya. Mampus ya. Wah, sembuh ya hancur guys. Dedel duel gitu kan. Ya kan? Orang loh dedel duel remuk kayaknya misalnya. Kepada dirinya sendiri loh, bukan kepada orang lain loh. Pada dirinya sendiri. Remuk kayaknya misalnya. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Karena di dalam hadis juga ada larangan orang mengatakan hubusat nafsi. Hubusat itu artinya busuk diriku. Jangan, tetap membangun optimisme kepada Allah SWT. Padahal manusia itu gampang banget. Mampus kayaknya. Atau kepada orang lain juga nggak boleh. Ya, kepada orang lain ya lebih nggak boleh. Orang lain dolim. Kepada diri kita juga dolim. Ini ucapan dikendalikan. Jadi bagaimana? Ya hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah. Kadang mau meledak ya, hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah. Antum pernah mengalami hal-hal yang demikian ini di hati sangat berat? Pernah mengalami apa belum? Pernah? Angel apa enggak? Oh, kayak ngombe sifat bae lah. Antum udah pernah dengar sifat? Nah, itu bisikan syaitan itu. Udah tahan, sabar. Latih. Ini termasuk daripada apa? Iman. Ya. Berikutnya hadirna azani wa azakumullah. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, fazadathum imana. Nah, ini dalil ya. Nanti kalau ada amalannya dan sebagainya, akhirnya imannya bertambah. Ini tadi dalil-dalil ini sudah disampaikan di depan. Tapi ini dalil yang dibawakan oleh Ibnu Qudamah. Dan juga firman Allah Ta'ala, liyazdadu imanan. Ya. Supaya bertambah imannya dengan keimanan yang sudah ada. Jadi bagaimana orang bisa bertambah imannya? Bagaimana orang bisa bertambah imannya? Bagaimana orang bisa bertambah imannya? Dengan iman yang sudah ada sebelumnya. Kalau dia belum ada iman sebelumnya, bagaimana mau bertambah? Bagaimana dia bertambah kekufurannya? Memang dasarnya tadinya kufur. Makanya bagi orang-orang yang sudah diberi iman, tambahkan imannya terus gitu. Dan kekuatan iman itu membimbing. Ya, membimbing. Sehingga hidup ini memang bukan hanya sekedar hidup. Hidup ini nilainya pada kualitas hidup. Makanya nilai hidup adalah yang bermakna. Dan menilai kehidupan yang bermakna ini sulit. Karena ini butuh dipelajari, dipahami, dipraktekkan dengan berbeda dengan hidup yang glamor. Kalau glamor, orang awam pun bisa melihat, wih, mainnya, ya kan? Ih, ya kan? Semuanya. Orang beriman juga, ih, Masya Allah. Tapi hidup yang bermakna, nah ini dengan iman. Dengan apa? Iman. Berikutnya lah hadirin azani wa azakumullah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pembahasan yang terakhir, dalil yang terakhir tentang masalah ini dalam bab iman secara ringkas sederhana oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, tetapi ini keyakinannya Ahlussunnah. Jadi keyakinannya Ahlussunnah adalah tadi ya, iman adalah qaulun bilisan, ucapan dengan lisan. Wa i'tiqadun bil janan, dan keyakinan di hati. Wa amalun bil arkan, dan beramal dengan anggota badan. Yazidu bit ta'ah, bertambah keimanan dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiat, dan berkurang dengan maksiat. Makanya kalau iman kita lemah dan maksiat meningkat, semangatnya loyo.
gerakannya lamban. Ya, gerakannya apa? Lamban untuk kebaikan. Makanya bagaimana biar tempat-tempat yang di situ berkumpul manusia dan manusia menikmati kemaksiatan yang akan menyengsarakan hatinya, caranya dengan meningkatkan apa? Keimanan. Makanya musuh yang paling besar bagi syaitan sebenarnya orang-orang yang mengajarkan iman, ketaatan. Karena nanti proyeknya jadi sepi, ya. Proyeknya jadi apa? Sepi. Ya, maksiat-maksiat sepi. Nah, ini dibawakan dalil yang terakhir. Jadi ucapan Rasulullah SAW, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah. Dikeluarkan dari api neraka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini yang sering dijadikan dalil bahwasanya nerakanya orang beriman beda dengan nerakanya orang kafir. Nerakanya orang kafir, ya, kekekalannya tak terbatas, abadan abidin, kekal untuk selama-lamanya. Tetapi nerakanya orang beriman, ya, kekalannya terbatas. Misalnya ada orang beriman yang gantung diri, maka dia akan disiksa oleh Allah di neraka dengan cara dia matinya bunuh diri tersebut, dan kekal di neraka, tapi nerakanya orang beriman. Nah, buktinya di sini, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah. Jadi tatkala dia mengucapkan la ilaha illallah dengan sebab imannya tadi, dia akan dikeluarkan. Nah, qala la ilaha illallah berarti kan iman itu ucapan la ilaha illallah. Wa fi qalbi mithqala burrah min khardal, dan di dalam hatinya, kan keyakinan kan. Tadi la ilaha illallah apa ini? Ucapan. Dan kemudian di dalam hatinya keyakinan. Dan katanya itu ada seberat burrah, gandum, atau khardal, ya, terigu atau gandum, ya. Au dzurrah atau jagung, minal iman, dari iman. Nah, kemudian di sini dikatakan oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi, faja'alahu mutafadila, dan ternyata keimanan seorang itu berbeda-beda. Buktinya ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, tanpa nyicipi neraka, ya. Dan jangan sampai kita berpikir nyicipi neraka, karena kalau nyicipi neraka cemplung, ya, terus diangkat lagi, itu seluruh kenikmatan itu hilang. Jadi orang yang mengatakan hari pertama di neraka itu, ya Allah, karena dia dalam keadaan apa? Nyaman, sehat, makmur, begitu. Dia bisa ngomong begitu. Tapi coba dia dalam keadaan misalnya ada usaha api neraka lah, ya, las listrik, coba tilaskan ke tangannya. Ya, terus dia mengatakan, halo guys, saya hari pertama di neraka guys, gitu, sambil dilas tangannya. Bisa ngomong kayak gitu apa enggak? Wah, gembor-gembor, aja mending gulune misalnya, apalagi meripatnya. Coba kamu ngomong hello guys, misalnya kayak gitu. Itu kan dalam keadaan sehat, dalam keadaan makmur, dalam keadaan macam-macam lah. Nah, itu sombong. Naudzubillah, jadi kalau ditarik ini, ya, ini sombongnya melebihi iblis sebenarnya. Karena iblis takut juga dengan neraka, ya kan? Naudzubillah, ini bahaya sekali, ya. Kekufuran manusia bisa, ya, mengalahkan kekufuran iblis. Ya. Ngeri kan? Kelihatannya kan sederhana, tapi nggak sesederhana tatkala diteliti secara dalil. Hati-hati sekali. Maka jangan main-main kayak gitu-gitu, ya. Jangan main-main kayak gitu. Sehingga dengan dalil ini dijadikan bahwasanya iman itu bertingkat. Jadi ada yang tanpa hisab, ada yang, ya, terus diangkat sampai ada orang yang paling akhir, ya, keluar dari neraka dan paling akhir masuk surga dengan keimanan yang ada. Makanya di sini terjadilah persaingan keimanan di antara orang-orang yang beriman. Makanya orang-orang yang tidak paham tentang keimanan, lihat orang tawaf di Ka'bah itu bingung, ya, bingung, ya, bingung. Kenapa bingung? Atau haji misalnya, kok bingung kenapa? Lah, gelem-geleme kesel, biayanya akeh, rekasa, duitnya akeh, kok gelem-geleme mungkon kaya top. Lah ngarep Mesir Candi Borobudur sih murah, ya kan? Ya kan? Ini ucapan apa ini?
Ini ucapan tidak adanya iman yang mengakar di dalam hatinya. Ya, coba yang lebih ya dahsyat lagi ya, ada seorang pemuda tampan, anaknya orang kaya, ya kan, hidupnya bahagia, ya kan, namanya orang anak muda ya kan, masih udahlah, tampan, anaknya orang kaya. Umumnya dia akan menghabiskan waktu untuk apa coba? Seneng-seneng lah, wong anaknya orang kaya kan. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya berjihad, di mana saya? Kamu kalau berjihad mati kamu di surga. Namanya Umair radhiyallahu ta'ala. Bujangan. Ya mungkin belum sampai bujangan, 18 tahun, 17 tahun kayak gitu. Akhirnya dia tatkala mendengar Rasulullah mengatakan begitu, dia mengucapkan bakhin. Rasulullah bingung, kamu ucap bakhin apa? Ya ini ucapan bahasanya dia akan membenarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Wah, akhirnya kurmanya ini, kurma kan makanan enak ya, ya di kalangan mereka ya, karena makanannya memang kurma, dibuang, udah, ya, terus masuk ke apinya perang dan kemudian meninggal dunia. Kenapa? Iman gitu. Maka semoga Allah kuatkan iman kita dan sehingga ringanlah apa yang sedang diderita. Ya, mungkin di antara kita ada yang lagi sakit ya kan? Lagi sakit, lagi duitnya habis ya kan? Apalagi nih kira-kira mungkin di antara kita. Nah, ini tatkala imannya naik, ya semoga apa yang dihadapinya jadi apa? Turun gitu. Jadi kalau iman naik, problem turun. Ya, masalah hilang. Tapi kalau iman turun, ya mobil ada, rumah ada, semuanya ada, problem naik. Ya, Firaun yang kurang apa? Korun yang kurang apa coba? Ya kan? Kenapa problemnya tidak bisa diselesaikan? Karena nggak ada iman. Ini saja, semoga bermanfaat apa yang disampaikan tentang prinsip-prinsip dan keyakinan iman yang ada pada Ahlussunnah wal Jamaah. Ini saja, saya tutup dulu. Kalau mau ada pertanyaan setelah ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.